Jadi aktivitas dalam requirement engineering proses itu apa aja ya? Tahapannya ada berapa tahap? Halo? Ada 3, Bu. Ada 3. Tahapannya ada 3. Ada berapa? Stage-nya ada 3, Bu. 3 gitu? Ada 2, Bu. Ada 2. Oh, Apa tahapannya tuh? 2. 2, 3 ya? 2 ya, requirement development dengan requirement Manajemen. Nah, di requirement development itu ada berapa activity? 4, Bu. 4. Apa aja tuh? Requirement Elicitation, analysis, Yes. Decision apa sih? Susah namanya, Bu. Specification. Validation. Dan terakhir adalah Analysis. ya, nggak boleh lupa ya itu Validation. dan terminologi masing-masing Ya, Bu. ingat ya. Agak susah nyebutnya, Bu. Jadi lupa. Ya, latihan aja terus. Makan roti makanya tiap hari ya. Makan keju. Ya, sama aja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Minggu ini kita masuk ke requirement domain, scope, and boundaries gitu ya. Ini adalah part of dari requirement elicitation. Udah kelihatan di layar? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan dengan materi yang kelima, harusnya kelima ini ya, domain, scope, and boundaries gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam tahap requirement elicitation, tentunya kita perlu memahami definisi-definisi domain, scope, and boundaries. Sebentar. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan kenapa kita harus mempelajari atau mengetahui terminologi domain, scope gitu ya, dan boundaries itu tadi, supaya Anda bisa memahami proses, terutama kita bahas dalam proses requirement elicitation, karena di dalam requirement elicitation tentunya kita akan melibatkan yang namanya stakeholder gitu ya, sistem kontak dan sistem boundary. Jadi Anda harus paham arti-arti dari stakeholder, sistem kontak, dan sistem boundaries gitu ya. Kenapa? Karena kalau Anda tidak paham definisi dari masing-masing dan cakupan dari masing-masing, nanti khawatirnya ketika Anda akan masuk ke dalam tahap requirement engineering proses, terutama masuk ke dalam requirement elicitation, Anda berada di lingkungan yang salah gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu makna masing-masing. Jadi pertemuan hari ini tuh pertemuan yang masih ringan lah gitu ya, masih mendefinisikan sama dengan hari-hari sebelumnya gitu. Nah, ini adalah outline yang akan kita pelajari, yaitu tentang definition of domain, stakeholder analysis, system context, dan boundaries. Nah, kita mulai dulu dengan apa itu domain gitu ya. Apa itu domain? Mungkin saya yakin Anda sudah terbiasa dengan istilah domain ya, domain gitu. Nah, domain di sini apa? Nah, ini ada formal definition of domains yang dikeluarkan oleh ISO IEEE gitu ya, 24765, yaitu yang dikeluarkan tahun 2017, System and Software Engineering Vocabulary. Nah, kalau kita orang-orang IT gitu ya, kita harus terbiasa dengan panduan-panduan yang dikeluarkan oleh IEEE, ISO, atau ISC. Nah, itu masing-masing nanti ada number-nya. Nah, ini adalah perbaikan ya dari yang sebelumnya. Jadi di tahun 2017 itu definisi dari domain itu dibenahi kembali oleh IEEE. Apa sih? Dia menerjemahkan 3 gitu ya.
distinct scope within which common characteristics are exhibited, common rules observed, and over which distribution transparency is preserved. Jadi formal definition katanya menurut IEEE 2017 menyatakan bahwa pertama dia adalah cakupan yang berbeda di mana karakteristik umum itu diperhatikan, aturan umum diamati, dan di mana transparansi distribusi dipertahankan. Itu definisi yang pertama. Yang kedua adalah problem space. Jadi domains ini adalah ruang masalah. Jadi ketika kita akan membangun suatu aplikasi, kita harus tahu dulu domains-nya. Artinya apa? Cakupannya. Cakupannya di mana? Ya tentunya ada perbedaan di setiap cakupannya. Kemudian setiap cakupan itu memiliki karakteristik umum yang diperlihatkan. Memiliki aturan secara umum yang perlu kita amati. Dan kemudian perlu suatu transparansi ketika didistribusikan untuk kita pertahankan agar tidak keluar ya dari rule-rule atau karakteristik secara umum. Jadi ruang lingkup gitu ya, kalau kita kenal secara umum tuh bahasa gampangnya ruang lingkup. Atau katanya area of knowledge or activity characteristics by a set of concept and terminology understood by practitioners in that area. Jadi bisa juga sebagai bidang pengetahuan atau aktivitas yang dicirikan oleh seperangkat konsep dan terminologi yang dipahami oleh para praktisi di bidang itu. Itu adalah domains. Jadi kalau misalnya Anda nanti mau bangun aplikasi, Anda harus tahu dulu aplikasi Anda itu domainsnya siapa. Nah tadi jadi ruang lingkupnya seperti apa. Nah itu kata IEEE. Nah oke. Kemudian juga dijelaskan juga di sini adalah formal definition dari domain analysis. Kalau tadi kan domain ya, ruang lingkup. Nah, kalau domain analysis apa? 2017 juga mengeluarkan lagi ISO 2017. Jadi analysis of system within a domain to discover commonalities and differences among them. Jadi analisis sistem dalam domain untuk tujuannya adalah menemukan kesamaan dan perbedaan di antara mereka. Ya, jadi kita menganalisis suatu sistem dari domain yang akan kita selesaikan untuk kita tahu mana sih yang umum gitu, yang memiliki persamaan, mana sih yang memiliki perbedaan gitu ya. Atau proses by which information used in developing software system is identified, captured, and organized so that it can be reused to create new system within a domain gitu ya. Jadi dia juga adalah proses di mana informasi yang digunakan dalam mengembangkan sistem perangkat lunak itu diidentifikasi, ditangkap, diatur, sehingga dapat digunakan kembali untuk sistem baru dalam suatu domain. Jadi maksudnya adalah pada saat kita menganalisis domain, itu artinya kita mempelajari bagaimana sih sistem perangkat lunak yang akan diselesaikan itu diidentifikasi katanya ya, ditangkap dan diatur sehingga nanti kita akan tahu ketika kita akan membangun suatu sistem yang baru gitu ya, terkait dengan domain yang sama. Atau katanya result of the domain analysis process. Jadi di domain analisis itu juga nanti kita menghasilkan suatu proses analisis domain. Nah, jadi ketika kita sudah menemukan si domainnya apa, kita analisis domainnya gitu. Seperti apa sih gitu sistem ini, bagaimana keumuman dari sistem ini, apa perbedaannya antara satu sistem dengan sistem yang lain. Jadi kita tidak bisa ketika misalnya Anda mau bikin atau Anda diminta untuk mengerjakan suatu domainnya, misalnya ruang lingkup masalahnya adalah menyelesaikan permasalahan pembelajaran gitu, di mana misalnya itu harus tahu dulu di mana, karena pembelajaran di suatu tempat belum tentu juga sama di tempat yang lain. Kenapa? Karena tadi ada mungkin ada yang sama tetapi ada yang berbeda, differences gitu ya, differences, ada rule-rule yang berbeda dalam lingkungan si tempat nanti si produknya atau perangkat lunak itu akan dijalankan ya. Jadi pertama punya domain, jadi kalau ditanya domainnya apa, berarti ruang lingkup masalahnya apa. Nah, kemudian setelah tahu ruang lingkup masalahnya, wajib dianalisis. Tadi dianalisis itu apa? Tujuannya adalah untuk kita mengidentifikasi. Ya, jadi ketika kita akan membangun sistem perangkat lunaknya, kita harus mengidentifikasi, kita harus menangkap dan mengorganize gitu ya. Apa sih, seperti apa nanti si domain ini gitu ya. Nah, itu perlu diketahui. Nah, ini biasanya pekerjaan-pekerjaan business analysis gitu ya. Memang di requirement engineering itu yang fokus adalah
cenderungnya adalah orang yang berjabatan sebagai BI. Mungkin Anda mendengar BI, Business Analysis. Nah, jadi tahap sebelum ya, ingat ya, sebelum masuk ke dalam tahap development. Nah, kemudian ketika kita melakukan domain analysis, ada aktivitas yang kita lakukan. Jadi, domain analisis aktivitas itu kemudian dilakukan, dan ada 2 aktivitas yang harus Anda ingat. Jadi, ketika kita melakukan domain analisis, aktivitas apa yang kita lakukan? Ada 2. Pertama adalah studying the system as is. Apa sih gitu? Mempelajari sistem sebagaimana adanya. Jadi sistem as is itu adalah saat ini kayak gimana sistemnya. Jadi ketika kita akan bangun perangkat lunak di dalam ketika nanti kita akan bangun perangkat lunak, kita harus pelajari dulu bagaimana sih sistem yang terjadi saat ini. Terlepas itu manual ataupun komputerisasi gitu ya. Jadi Anda harus pelajari. Nah, apa yang dilakukan di dalam studying the system as is gitu ya. Yaitu pertama adalah kita pelajari yang namanya business organization-nya. Mau tidak mau, ketika kita akan membangun suatu perangkat lunak di dalam suatu organisasi, gitu ya, kita pelajari bagaimana organisasinya, business organization-nya. Mulai dari apa? Mulai dari struktur, gitu ya, strukturnya, dependensinya, kebergantungannya, gitu ya, ketergantungannya, strategic objektifnya, tujuan strategisnya, policy, gitu ya, kebijakan. Kemudian alur kerjanya, workflow-nya, kemudian operational prosedurnya. Mungkin kalau Anda kenal dengan istilah SOP, ya. SOP-nya seperti apa, sistem operational prosedurnya seperti apa, dan lain-lain. Memang ini cenderungnya banyak dikerjakan oleh level-level yang di atas anak program S1 gitu ya. Tetapi Anda harus belajar gitu, karena nanti Anda biasanya akan dilibatkan ketika Anda harus mendokumentasikannya. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya kita akan bangun sistem, kita harus pelajari dulu seperti apa strukturnya, dependensi, strategic, objektif, policy, aturan ya, nggak bisa seenaknya, workflow, operational prosedurnya, dan sebagainya. Itu adalah business organization. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Application domainnya, gitu ya. Domain aplikasinya seperti apa? Mulai dari konsepnya, tujuannya, tasknya, constraint-nya, regulation-nya. Jadi ketika kita akan kita pelajari sistem yang terjadi saat ini, kita kerjakan bagaimana sih domain aplikasinya. Kemudian kita pelajari juga strengths and weakness daripada sistem as is-nya. Jadi terlepas dia masih manual atau sudah computerized, itu harus kita pelajari gitu. Apa sih kelemahannya gitu, apa kekuatannya. Nah, ini yang nanti perlu kita pelajari, dan nanti kita akan tahu solusi apa yang perlu kita, atau seperti apa harus kita terapkan ke dalam perangkat lunak yang nanti akan kita bangun. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah identifying the system stakeholders. Apa? Mengidentifikasi pemangku kepentingan sistem. Stakeholder. Nah, jadi kalau di RE itu harus terbiasa dengan istilah stakeholders. Stakeholders apa? Stakeholders itu adalah pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu siapa? Orang-orang yang terlibat atau yang nanti akan menggunakan produk, membangun produk gitu. Jadi orang-orang yang berkepentingan terhadap sistem ini dibentuk. Jadi Anda harus tahu dulu siapa sih stakeholder-nya. Jadi identifying the system stakeholder. Groups or individual affected by the system to be who may influence in elaboration and its acceptance. Nah, jadi apa katanya? Dia adalah kelompok groups or individual affected. Jadi atau individu yang dipengaruhi oleh calon sistem. Jadi nanti orang yang akan berkepentingan terhadap sistem yang akan kita bangun. Jadi system to be, bukan system as is ya, system to be. Who may influence its elaboration and its acceptance. Jadi yang dapat memengaruhi penjabaran dan penerimaannya. Yang nanti akan mempengaruhi kebijakan atau keputusan dari ketika sistem itu akan dibangun. Kemudian dia adalah decision makers, managers, domain expert, user, client, subcontractor, analyst, kemudian developer, dan seterusnya. Ini adalah jabatan-jabatan yang cenderung terlibat sebagai stakeholder. Siapa? Pengambil keputusan. Kemudian managers, gitu ya, pakar domain, gitu. Kita harus mengajak staf ahli biasanya. Misalnya, kita akan membangun aplikasi pembelajaran misalkan. Kita ajak gitu orang yang memang expert di bidang pembelajaran. Atau kita mau bangun aplikasi e-commerce gitu. Orang yang pakar di bidang commerce gitu ya, penjualan, pembelian gitu ya, seperti itu. Kita mau bikin aplikasi untuk finance, kita harus ajak orang yang ngerti finance gitu ya.
Termasuk juga kita harus ngajak orang-orang yang paham mengimplementasikan teknologi di bidang itu. Kemudian pengguna-penggunanya, kliennya, gitu ya. Kalau kita melibatkan pihak ketiga waktu membangun sistem, yaitu subkontraktor, ya kita libatkan, ya harus dilibatkan orang-orang yang terlibat di sana. Itulah aktivitas dilakukan ketika kita melakukan domain analisis. Jadi tujuan domain analisis tadi adalah pertama aktivitasnya tadi studying the system as is, karena tadi sesuai dengan definisi domain analisis. Kemudian kita identifying the system stakeholder. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Terlalu cepat saya ngomong? Belum, Bu. Enggak ya, biar bangun ya, makanya saya agak cepat, agak kencang gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam stakeholder analysis gitu. Nah, ini hal yang penting. Kenapa harus dibahas stakeholder analysis? Karena ini yang sering sekali menjadi salah satu kegagalan ketika kita mendefinisikan atau membangun suatu perangkat lunak gitu ya, karena kita tidak menganalisis yang namanya stakeholder dengan baik gitu. Nah, kita mulai dulu dengan tadi apa stakeholder. Saya sudah bahas tadi sedikit gitu ya tentang stakeholder. Jadi stakeholder itu adalah individual or organization having a right, share, claim, or interest in a system or in its possession of characteristics that meet their needs and expectation. Jadi stakeholder itu adalah individual atau individu ya atau organisasi yang memiliki right, hak gitu ya, saham, share, claim gitu ya, claim atau interest in a system. Jadi kepentingan dalam suatu sistem ya, kemudian memiliki karakteristik yang memenuhi si kebutuhan, their needs and expectation, kebutuhan dan ekspektasinya. Jadi bisa berupa individu atau organisasi. Jadi yang pernah mikir ketika saya bikin aplikasi untuk lingkungan individual, berarti saya nggak perlu memikirkan yang namanya stakeholder. Ya perlu, karena dia adalah part of stakeholder gitu ya. An individual, a group, or organization who may be affected by or perceive itself to be affected by a decision, activity, or outcome of a project. Jadi dia juga bisa dikatakan sebagai an individual, seorang individu. Ya, diulang lagi ya, jadi ada beberapa. Kemudian grup atau organisasi yang mungkin memengaruhi, ingat ya, mungkin mempengaruhi, kemudian dipengaruhi oleh atau menganggap dirinya dipengaruhi oleh keputusan aktivitas atau hasil dari suatu objek. Jadi dia mau tidak mau karena ada suatu sistem yang nanti akan dibangun, dia jadi terlibat gitu. Bisa jadi ya kalau yang sudah terlibat sebelum sistem dibangun ya itu udah jelas gitu. Tetapi memungkinkan akan ada pihak lain yang akan kita perlu angkat ya. Misalnya di dalam sebuah unit tersebut misalkan masih dilakukan sistemnya masih secara manual, kemudian akan dibuat secara computerized dalam si unit itu, maka dia harus melibatkan pihak lain. Siapa? Misalnya unit IT gitu ya yang paham akan itu. Karena dia yang nanti akan membantu untuk mengimplementasikan si aplikasi tersebut di dalam lingkungan kerjanya. Nah, mau tidak mau dia harus dilibatkan, padahal ketika sistem itu dilakukan secara manual, dia tidak terlibat gitu ya. Kemudian sistem individual, team, organization, or classes thereof having an interest is in a system. Jadi katanya suatu sistem individu, tim, organisasi, atau kelompok gitu ya, atau kelas-kelasnya yang memiliki ketertarikan pada suatu sistem. Kemudian dia adalah individual group or organization that can be affected by or perceive itself to be affected by a risk gitu ya. Nah, jadi dia adalah individu, kelompok, atau organisasi yang nanti akan mempengaruhi atau mungkin dipengaruhi atau mungkin dia yang secara tidak langsung akan terpengaruhi gitu ya. Dan juga bisa menjadi suatu resiko ketika mau tidak mau si stakeholder itu perlu terlibat. Nah, ini adalah definisi dari sama ya, ISO, IEC, dan IEEE 24765 yang dikeluarkan tahun 2017. Jadi diupdate lagi nih sama si ISO gitu ya, terkait dengan definisi apa itu stakeholder ya. Sampai sini paham ya? Tadi saya sudah jelaskan lebih mendalam tentang stakeholder. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita kenal secara umum yang disebut sebagai stakeholder. Ini biasanya jabatan-jabatan ya. Kalau tadi definisinya ini jabatan-jabatannya. Ada siapa saja? Ada end user organization, ada supporters, ada developer, ada producer, trainer, maintainers, disposer, acquirer, supplier,
organization, kemudian interested parties, decision maker ya. Jadi interested parties itu kayak pihak lain gitu, pihak lain yang memang dia tertarik untuk terlibat di dalam sistem yang nanti akan dibangun. Jadi ini contohnya ya. Contohnya adalah stakeholder example. Jadi pemangku kepentingan terhadap nanti si sistem itu akan diimplementasikan atau akan dibangun, gitu ya. Dibangun ya dalam hal ini. Oke. Nah, yang perlu Anda perhatikan adalah ketika kita akan melakukan yang namanya stakeholder analysis. Nah, kita lihat dulu apa itu stakeholder analysis. A technique or systematically gathering and analyzing quantitative and qualitative information to determine whose interests should be taken into account throughout the project. Ya, jadi dia adalah suatu teknik yang mengumpulkan dan menganalisis gitu ya informasi secara kuantitatif gitu ya. Jadi kalau kuantitatif itu tidak langsung ya, indirect. Caranya gimana? Misalkan kamu tidak melibatkan orangnya langsung, tetapi misalnya kan kamu membagikan kuesioner, misalnya mereka ngisi, nanti kamu bisa ukur, bisa hitung, mengeluarkan nilai empiris gitu ya. Atau dengan kualitatif, jadi dan kualitatif. Kalau kualitatif itu direct langsung, ya direct langsung. Maksudnya apa? Langsung ketemu dengan orangnya. Misalkan ya tadi caranya misalnya Anda melakukan wawancara, ngomong langsung dengan orangnya, Anda lakukan interview gitu ya. Jadi melibatkan langsung. Itu bedanya kuantitatif dengan kualitatif. Outputnya beda. Kalau kuantitatif tadi kan pakai kuesioner gitu ya. Keluarannya biasanya berbentuk empiris, nilai empiris ya, karena misalnya tadi hasil pengisian kuesionernya diukur, dihitung pakai pendekatan statistik gitu ya, bisa dengan seperti itu keluar nanti hasilnya berapa, bisa dalam bentuk persentasi gitu ya, atau angka tertentu yang punya makna. Kalau kualitatif hasilnya adalah lebih kepada deskriptif gitu ya, misalnya Anda nanya mereka jawab apa, jadi jawaban kayak kita punya soal, ngasih soal ke mereka dalam bentuk jawabannya essay gitu. Nah, nanti dari situ kita lakukan pengolahan. Biasanya misalnya kita ambil kata-kata kunci yang memang menjadi harapan apa yang diinginkan oleh si stakeholder, atau seperti apa nanti sistem yang memang harus kita bangun gitu ya. Jadi itu perbedaan kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi kita dapetin informasinya bisa dengan cara tadi ya, untuk menentukan interest should be taken. Jadi untuk menentukan kepentingan siapa yang harus dipertimbangkan ketika si project dijalankan gitu. Jadi kita harus tahu dari sekian jabatan tadi siapa sih yang memang perlu kita dengarkan informasinya. Nah, dari sinilah nanti akan ada yang namanya stakeholder matrix. Ya. Jadi ada stakeholder matrix. Nah, di sini ini ada berapa? Ada 4 kuadran ya, hafal ya, ada 4 gitu. Nah, kalau kita membacanya ke atas berarti itu kekuatan. Kalau kita membacanya ke samping ini berarti ketertarikan. Nah, cara bacanya adalah kalau dia low, ini ada di level low berarti. Ya, ini low, ini strength. Ya. Jadi dia lebih interest, kalau ini lebih kuat gitu ya. Jadi ini low bacanya. Kalau yang monitor ini adalah dia low gitu ya, low, tetapi dia jadi low interest, low power, ya, low interest, low power. Dia cenderung sifatnya hanya memonitor dan cenderung sifatnya adalah dia apatis, gitu. Jadi dia dibilang tertarik enggak, dibilang punya kekuatan juga enggak gitu loh. Jadi dia ada di level low, keduanya low interest, low power. Nah, kalau latent ini adalah dia low interest gitu ya, dia low interest, tetapi dia high power. Jadi dia punya kekuatan. Nah, ini kita harus jaga dia untuk tetap puas, keep satisfied. Nah, kemudian ada juga yang dia low tapi dia high interestnya, tetapi low powernya. Nah, ini. Nah, keep informed. Jadi kita harus tetap tetap mendapatkan informasi dari dia.
Nah, dia biasanya sifatnya adalah defenders, yaitu pembela gitu ya. Nah, sementara kalau ini dia high keduanya. Dia high power, dia high interest. Dia adalah cenderungnya adalah promoters gitu ya. Jadi promotor. Nah, ini yang harus kita manage closely. Jadi kita harus manage dengan cermat. Nah, apa tujuannya kita bikin stakeholder matik? Di sini kita menempatkan, misalkan kalau dia user, dia ada di posisi mana ya? Apakah di promoters, apakah ada di keep inform, apakah ada di monitor, apakah di latents. Kalau dia misalkan developer gitu ya, dia ada di mana? Apakah dia di latents, di monitor, di keep info, apa di promoters? Nah, Anda harus bisa tempat-tempatkan. Nah, ketika Anda menempatkan itu, Anda perhatikan poin-poin ini. Dia ada di mana nih? Ada di high power atau low interest, atau high power, high interest gitu. Maka sifat-sifat ini yang harus Anda perhatikan gitu. Nah, jadi untuk mengetahui kedekatan kita harus sejauh mana, kemudian perilaku kita ke dia harus kayak gimana gitu ya. Nah, ini perlu dilihat dari stakeholder matrix. Jadi mohon ini diperhatikan. Jadi ketika Anda nanti berposisi sebagai business analyst, Anda harus pegang nih stakeholder matrix ini. Ini siapa aja yang ada di laten, siapa aja yang ada di promoter, siapa aja yang ada di posisi monitor, siapa aja yang ada di keep inform. Maka jaga activity kita gitu ya. Waktu menganalisis kita harus apa dengan latens, promoter, monitor, dan keep inform gitu ya. Itu tujuannya si matrix ini. Paham ya sampai di sini ya. Jadi bacanya yang ada di posisi ini berarti dia low interest gitu ya, low power. Kalau dia di sini ini berarti high interest, low power. Kalau dia ada di sini berarti dia ada di low interest, high power. Kalau dia ada di sini dia high power, high interest. Ya. Paham ya bacanya seperti itu. Oke. Oke, kemudian kita masuk ke definisi system and content boundaries gitu ya. System context. Apa itu system context gitu ya? The system context is the part of the system environment that is relevant for the definition as well as understanding of the requirement of a system to be developed. Itu kata Clausewitz. Saya ambil semua dari buku Clausewitz ya. Nah, jadi sistem konteks itu adalah bagian dari lingkungan sistem yang relevan untuk definisi serta pemahaman tentang persyaratan sistem yang akan dikembangkan. Jadi kalau kita punya sistem, kan dalam negara ini punya sistem. Nah, kita akan ada di sistem konteks yang mana sih? Gitu. Jadi part of the system environment. Jadi bagian dari lingkungan sistem that is relevan. Relevan dengan apa? Relevan dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Dengan domain problem, gitu ya. Domain problem. Nah, sistem konteks itu apa gitu ya? Sistem konteks itu terdiri dari people, stakeholder or group stakeholder, system in operation, ya. Jadi sistem dalam operasinya, atau technical sistemnya, hardware-nya. Nah, Anda harus definisikan itu. Processes, yaitu prosesnya, technical or physical process, business process. Gitu. Kemudian event, ya, kejadian, baik secara technical ataupun physical. Kemudian terakhir adalah dokumen, misalkan dokumen terkait dengan kebijakan yang ada di sistem konteks itu, gitu ya, standar. Kemudian documentation sistemnya kayak apa, SOP-nya seperti apa, itu kan pasti didokumentasikan. Nah, ini adalah sistem konteks. Oke. Nah, ini kan ada sistem nih, gitu. Ini ada sistem, gitu ya, sistem. Nah, ini sistem konteks tuh yang ada di lingkungan ini. Ya, ini boundary sistemnya, ini adalah sistem konteksnya. Nah, ini lingkungan sistemnya besar seperti ini, ya. Jadi kita harus tahu dia ada di ranah yang mana, gitu. Oke, ya. Kemudian sekarang definisi dari sistem boundaries. Nah, tadi kan sistem boundaries, ya, kita lihat. Apa sih sistem boundaries itu? Sistem boundary itu adalah the system boundary separates the system to be developed from its environment, yaitu separates the part of the reality that can be modified or altered by the development process from aspect of the environment that cannot be changed or modified by the development process. Itu kata Clausewitz. Jadi kalau sistem boundaries itu apa? Kalau sistem boundaries itu adalah untuk memisahkan sistem yang akan dikembangkan dari lingkungannya. Ya.
yaitu memisahkan bagian dari realita yang dapat dimodifikasi atau diubah. Modified and or alter, ya. Jadi modifikasi, alter itu diubah. Jadi kalau Anda belajar basis data ada istilah alter, oleh proses pembangunan dari aspek lingkungan yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi oleh proses pembangunannya. Itu sistem boundary gitu ya. Jadi kalau sistem boundary itu adalah ini lingkup batasan sistemnya. Jadi ketika kita sudah punya ada sistem konteks gitu ya, ini sistem konteks. Nah, sistem itu kita harus pelajari sistem boundary-nya apa saja hal-hal yang memang perlu kita perhatikan, mulai dari bisnis prosesnya kayak apa sih gitu, bisnis software sistemnya kayak apa, software dokumennya kayak apa, hardware sistemnya kayak apa. Kita pelajari hal-hal yang di sini memungkinkan terjadi perubahan atau modifikasi karena adanya pembangunan sistem baru, pembangunan daripada aplikasinya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada istilah di sini kita lihat adalah shifting system boundary. Jadi bagaimana kita bisa membedakan antara bagian dari si sistem boundary tadi, gitu ya. Nah, kalau yang dikasih warna ini ada 1 dan 2 ya, sistem boundary. Nah, sistem boundary gitu kan. Nah, ini lingkungannya. Nah, ini adalah shifted gray zones gitu ya. Jadi point in time dalam waktu T2, initial gray zone ini adalah ada dalam waktu T yang pertama. Nah, ini yang dikasih kayak gini, ini artinya adanya perubahan. Nah, tadinya mungkin bagiannya seperti ini, kemudian kita coba lakukan modifikasi atau melakukan yang namanya perubahan gitu. Nah, kita harus bisa gambarkan bagian itu. Nah, kemudian ada context boundary. Jadi context boundary ini adalah the context boundary separates the relevant part of the environment of a system to be developed from the irrelevant part. Ya, yaitu the part that doesn't influence the system to be developed and thus doesn't have to be considered during requirements engineering. Jadi dia adalah batasan konteks yang memisahkan bagian yang relevan dari lingkungan sistem yang akan dikembangkan dari bagian yang tidak relevan. Kita harus pisahkan mana bagian relevan, mana yang enggak. Yaitu bagian yang tidak mempengaruhi sistem yang akan dikembangkan. Dan dengan demikian tidak harus dipertimbangkan selama rekayasa persyaratan. Jadi kita nggak perlu lihat kalau dia adalah bukan bagian dari sistem yang akan dikembangkan. Jadi irrelevant ini yang di luar sistem konteks tadi, ini yang kayak gini. Ini nggak perlu kita perhatikan misalkan. Jadi kalau Anda nanti melakukan elisitasi, ya saya nggak perlu masuk ke dalam irrelevant environment gitu, yang nggak penting gitu. Sebagai itu gitu ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Jadi harus tahu batasan-batasannya. Nah, itu adalah definisinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo. Bu, Ya. buku mengenai Klaus Pohol itu tentang apa ya, Bu? Requirement engineering. Oh, siap, Bu. Requirement engineering fundamental, yang dasar. Oke ya, yang penting sih kalau ini Anda tahulah perbedaan stakeholder, tahu bedanya mana sistem konteks, sistem boundary, itu aja sih sebetulnya. Nah, yang penting ini nih, stakeholder matrix. Nah, Anda yang harus bisa menjabarkan dari jabatan-jabatan yang ada di sini, Anda petakan ke dalam ini, mana yang masuk ke laten, promoters, monitor, keep inform. Ini sebagai tahu ya, nanti kalau Anda di lingkungan real world-nya, Anda udah lulus misalkan ya, atau Anda magang lah misalkan ya, dikerja dalam lingkungan perusahaan, setidaknya Anda pelajari. Meskipun misalnya Anda hanya terlibat sebagai orang yang hanya membuat dokumentasi, tapi setidaknya Anda coba lihat, mana sih yang laten, mana yang promoter, mana yang keep info, mana yang monitor. Nah, nanti ketika Anda terbiasa, ketika Anda berjabatan sebagai business analyst gitu ya, maka di situ Anda akan harus memiliki kemampuan seperti ini. Ingat ya, BI itu yang menentukan bagaimana requirement ke depannya. Jadi dia punya jabatan yang paling strategikal ya di dalam proses pembangunan perangkat lunak. Jadi kalau dia salah ya salah semuanya gitu. Makanya dia tanggung jawabnya paling
berat ya di antara bagian yang lain gitu ya ketika kita akan membangun suatu perangkat lunak, karena dialah yang berperan di awal untuk bisa menentukan mana sih sistem boundary-nya, mana domain scope-nya gitu ya, mana sistem konteksnya, dan terutama siapa aja stakeholder yang terlibat. Dia yang nanti harus bisa memanage setiap activity dalam mendefinisikan requirement. Jadi ketika nanti si produknya di develop, kemudian ada yang salah dalam mendefinisikannya, tetapi misalkan si tim develop itu sudah melihat dari dokumen yang dihasilkan oleh tim business analyst gitu, ketika ada salah, maka dia yang akan terkena dampaknya. Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan. Makanya penting sekali ya, tetapi memang menggiurkan jabatan itu. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sepertinya cukup, Bu. Paham ya, materi hari ini nggak terlalu sulit ya, gitu. Jadi hanya mendefinisikan. Tetapi ya harus diingat, gitu. Kadang kita lupa ya, kita nggak memperhatikan itu ya, akhirnya Anda lupa gitu. Baik, Bu. Oke, kalau memang silakan kalau ada yang mau bertanya dulu, monggo. Bu, Yap. kayak bukan pertanyaan sih Bu, tapi saya masih kayak susah ngegambarin buat sistem konteks sama sistem boundary-nya gitu Bu. Anda belum bisa membedakan antara Bukan membedakan sih Bu, kayak gambaran dalam kehidupan nyata gitu Bu, kalau ada suatu sistem, nah sistem konteks dan sistem boundary-nya itu seperti apa gitu Bu. Oke, baik ya. Kita lihat dulu dari gambarnya ya, supaya gampang. Oke, di sini terlihat adanya sistem konteks dengan sistem boundary. Kalau sistem konteks itu adalah, sekali lagi, bagian dari lingkungan sistem yang relevan untuk kita bisa mendefinisikan serta memahami tentang persyaratan sistem yang akan dikembangkan. Jadi, di sini kita bicara terkait dengan, kan kalau kita misalnya gini, di Telkom University gitu ya, kita akan membangun suatu di sana kan jelas ya, sistem, ada sistem lah di lingkungan Telkom University. Nah, yang mau diselesaikan balik dulu di domain tadi ya. Domain problemnya apa? Jadi ruang lingkupnya kita akan menyelesaikan masalah apa misalkan. Misalkan masalah keuangan. Nah, berarti kita akan ada di lingkungan boundary sistem kita ada di lingkungan keuangan. Nah, di keuangan itu kan ada banyak tuh gitu. Nah, dari keuangan itu yang bagian mananya gitu. Atau misalnya tadi semuanya oke, sistem konteks itu adalah bagian dari lingkungan sistemnya adalah sistem keuangan gitu. Oke ya, yang ada di lingkungan keuangan gitu. Nah, kemudian kalau boundary system itu adalah memisahkan sistem yang akan dikembangkan dari lingkungannya. Nah, mungkin saja di keuangan itu ada bagian yang tidak artinya gini, tidak akan dilibatkan di dalam proses atau di dalam aplikasi yang akan kita bangun. Jadi dalam sistem konteks itu kita cari lagi boundary sistemnya, mana nih kita pisahkan, mana yang akan dikembangkan dari lingkungannya, mana yang enggak gitu. Jadi mana yang perlu kita modifikasi, mana yang enggak. Paham? Paham Bu, paham. Ya. Jadi sebetulnya begitu. Jadi ada sistem besar, kita ambil bagian kecilnya, itu namanya sistem konteks. Di dalam sistem konteks tadi, kan tadi jelasnya sistem konteks itu adalah bagian dari lingkungan sistemnya. Jadi dia bagiannya, kita ambil nih yang mana bagiannya. Karena biasanya kalau kita bangun aplikasi dalam sebuah company besar, itu biasanya nggak bisa langsung keseluruhan. Kenapa? Ya masalahnya pasti balik lagi di uang, waktu. Betul nggak? Biasanya kita bikin priority. Ya. Mana yang kita akan prioritaskan gitu. Nah, itu biasanya begitu. Jadi
jarang sekali gitu ya, ketika kita bangun aplikasi dalam sebuah perusahaan tuh langsung besar gitu, enggak. Contohnya misalnya kemarin kita bikin LMS. LMS itu kan harusnya selesainya tahun ini ya, tahun 2021. Tapi kemarin dipaksakan gitu. Nah, akhirnya kita bikin prioritization. Gitu. Oke, sistem kontaknya adalah kita mau bikin aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh. Tetapi boundary-nya yang mana dulu deh gitu. Paham ya? Boundary system. Paham ya? Yang lebih relevan tuh yang mana dulu? Bisa bedakan, kebayang? Iya, kebayang, Bu. Kebayang ya? Jadi akan ada tingkatannya gitu loh nanti. Gitu. Yang mana dulu nih yang mau kita kerjakan? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Supaya nanti kita analisisnya nggak perlu yang nggak kita pakai. Kenapa kita butuh ini? Supaya nanti kan hubungannya dengan mendefinisikan requirement ya. Jadi jangan sampai nanti kita kalau masak mah misalkan saya mau bikin kita mau bikin apa sih, makanan asin atau manis gitu ya. Nah itu kita bicara sistem kontaknya dulu nih, manis misalkan. Oke, manis tuh yang kayak apa gitu. Mau kue tart, mau roti, mau puding gitu. Nah supaya nanti kita tahu ketika kita memilih roti maka kita kumpulkan aja bahan-bahan roti gitu. Jangan sampai bahan-bahan yang non roti kita definisikan atau kita coba gali gitu. Kayak gitu. Paham ya? Ada lagi yang mau nanya? Ini direkam kan ya? Iya, Bu, rekam. Udah, Bu. Ada lagi? Cukup? Sepertinya cukup, Bu. Betul. Ayo, jangan malu-malu. Oke, kalau cukup, mungkin saya akan sudahi perkuliahannya. Seperti biasa, saya akan memberikan untuk pertemuan yang ini mungkin kita akan kuis ya. Mangga, nanti kuisnya akan dibuka pukul 8.20. Sekarang kan 8.15 ya. Akan berakhir 8.40. Ya, biasanya saya kasih 15 menit. Ini sekarang saya kasih 20 menit. Oke, silahkan nanti dimulai masuk 8.20 gitu ya, dan diakhiri 8.40 ya. Link kuisnya sudah saya kasih ya. Tidak ada, Bu. Ada masa nggak ada? Ibu belum ada linknya, Bu. Oh, di luar. Oh ya. Ada. Cek lagi coba. Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Hah? Di kolom chat belum ada. Saya nggak di kolom chat. Tadi saya sudah share di ini ya. Ya, ketemu ya. Di general. Iya, Bu, sudah. Oke, baik. Kalau begitu, saya sudahi kuliahnya ya. Silahkan dikerjakan kuisnya. Saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, dikerjakan kuisnya. Waalaikumsalam. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu.